Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Pelatihan ini kerjasama eGuru dengan PT Kalimantan Prima Persada. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua, yaitu membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen. Nah, untuk contoh dari materi ini kita bisa lihat di sebuah buku referensi, modul maupun yang lain. Biasanya terdapat dua kelompok ya, yaitu dengan nomor halaman Romawi dan nomor halaman Latin atau angka biasa. Dan di sini kita akan terapkan ya. Kita langsung aja untuk praktekkan. Nah, di sini saya akan menggunakan file latihan yang kemarin. Kita di sini membuat kerangka dokumen ya. Dan di dalam kerangka dokumen ini terdapat 3 kelompok ya, yaitu heading 1, heading 2 dan heading 3. Dan kita sudah praktekkan dan hasilnya juga bisa kita lihat di bagian navigation. Dan tentunya di materi berikutnya akan kita rasakan hasil dari pengelompokan heading 1, heading 2 dan heading 3. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan nomor halaman yang berbeda. Nah, untuk pembuatan nomor halaman yang berbeda ini di sini kita buatkan 2 kelompok, yaitu dengan menggunakan nomor Romawi dan nomor Latin atau angka biasa. Nah, untuk nomor halaman Romawi itu diterapkan di dalam halaman depan atau cover sampai dengan daftar lampiran. Nanti di sini ya, ini nanti judul-judul ini ya akan dibuatkan nomor halamannya menjadi angka Romawi. Sedangkan nanti di bab 1 sampai dengan yang terakhir yaitu di lampiran-lampiran menggunakan angka Latin atau yang angka biasa 1, 2, 3 ya. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita menerapkannya, kita akan simulasikan dari tiap poin atau judul ini kita buatkan satu halaman supaya nanti akan lebih banyak untuk jumlah halamannya ya. Untuk saat ini masih ada 2 halaman. Nah, untuk lebih mempercepat kita simulasikan seolah-olah nanti tiap poin ini ada halamannya atau ada isinya ya. Nah, caranya di sini di bagian belakang kita klik, terus kita tekan tombol Ctrl Enter ya. Jadi seperti ini, Ctrl Enter. Nah, nanti akan turun ke bawah. Dan turun ke bawah ini kalau kita lihat di sini halaman depan, turun ke bawah, di sini akan ada spasi yang kosong. Nah, di sini kita tekan delete aja supaya nanti posisinya juga naik ya. Dan tentunya juga di dalam navigation di sini spasinya juga akan merapat kembali. Oke, kita tekan delete, nah naik ke atas ya. Terus dilanjutkan dengan halaman pengesahan juga sama, kita tekan Ctrl Enter dan kita tekan delete supaya naik ke atas lagi. Terus kata pengantar juga sama, Ctrl Enter, kita delete lagi. Terus daftar isi ya. Daftar isi kita Ctrl Enter, kita delete. Daftar tabel, Ctrl Enter, kita delete. Terus daftar gambar kita Ctrl Enter, kita delete. Terus daftar lampiran juga sama, kita Ctrl Enter, kita delete. Nah, terus di sini untuk bab 1 ya, bab 1 di sini kita buatkan satu kelompok, ini menjadi satu halaman. Dan untuk Ctrl Enter nanti otomatisnya yaitu di manfaat penelitian ya. Nah, kita di sini tekan Ctrl Enter. Nah, akan tetapi di sini akan berbeda dengan yang tadi.
Di sini akan membentuk satu penomoran ya, penomoran berikutnya. Di sini nanti ketika kita tekan delete aja, nah secara otomatis juga nanti akan terhapus dan posisinya di sini bab 1 ya. Terus bab 2 juga sama, di landasan teori kita Ctrl Enter, terus kita delete. Di bab 3 juga sama, di Ctrl Enter, terus kita delete. Terus yang di bab 4 juga sama, Ctrl Enter, terus kita delete. Terus di saran juga sama, Ctrl Enter, terus delete. Nah ini kembali yang judul pokok ya, jadi daftar pustaka. Di belakangnya Ctrl Enter, kita delete. Dan di sini sudah kita simulasikan tiap judul pokok ada halamannya sendiri ya, walaupun nanti di sini isinya masih kosong ya. Nah sekarang kita bisa kita lihat untuk jumlah halamannya sampai dengan 14 ya, 14 halaman. Oke itu. Nah setelah itu di sini kita coba terapkan yang seperti biasa dilakukan ya. Nah, di sini kan sudah ada fasilitas namanya ya, insert ya. Terus di sini ada nah ini ada page number ya. Nah, biasanya kalau untuk memberikan nomor halaman pakainya ini page number. Terus nanti posisinya mau di mana ya. Contohnya di sini bagian bawah tengah ya, bottom out page ya. Kita klik contohnya di bawah. Nah seperti ini. Nanti kan hasilnya akan sama dari halaman 1 sampai dengan halaman bawah itu menggunakan angka Latin ya, seperti ini. Nah ini yang seperti biasa dilakukan, tapi kita akan menggunakan trik pembagian menjadi angka Romawi dan Latin. Nah ini saya kembalikan ya, saya undo. Nah untuk pengelompokannya tadi yang sudah saya jelaskan dari di sini ya, halaman judul sampai dengan daftar lampiran menjadi halamannya menggunakan angka Romawi. Sedangkan nanti di bab 1 sampai dengan di lampiran menjadi angka Latin. Nah, untuk mengelompokkan hal tersebut, di sini kita akan kelompokkan menjadi 2, yaitu ada istilah namanya section ya. Di sini ada section 1, section 2 dan seterusnya. Nah, untuk melihat section 1, section 2 bisa kita lihat di bagian pojok kiri bawah. Nah, di sini ya yang dekat Start Windows. Nah, kalau kita klik di manapun di sini ya, ini posisinya section 1 semua ya. Nah, nanti untuk pembagian angka Romawi dan Latin di sectionnya. Nah, untuk section 1 dia adalah halaman yang menggunakan angka Romawi ya. Terus nanti yang section 2 menggunakan halaman angka Latin. Nah, di sini secara keseluruhan masih menggunakan section 1 ya. Makanya tadi kalau kita otomatiskan yang biasa kita lakukan cuma satu jenis saja. Nah, nanti kita akan kelompokkan di sini. Halaman depan sampai dengan daftar lampiran menjadi section 1. Sedangkan nanti bab 1 sampai dengan lampiran-lampiran menjadi section 2. Nah, tapi di sini masih section 1 semua. Makanya nanti di sini untuk yang bab 1 kita rubah menjadi section 2. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, sekarang kita posisikan kursor kita itu berada di depan bab 1 ya. Di depan bab 1. Terus kita pilih layout ya. Setelah pilih layout di sini kita pilih brick ya. Dan nanti akan muncul seperti ini. Kita di bagian section brick di sini ada next page. Nah, di sini yang kita pilih. Kita klik di sini. Nah, nanti secara otomatis bab 1 masuk ke section 2. Nah, tapi ini
Saya kira ada spasi yang ada di atas, ternyata tidak ada ya. Oke, jadi langsung jadi di sini section 2. Kalau kita ke atas yang daftar lampiran section 1 ya. Section 2 untuk bab 1. Terus kita pilih yang bab 1 section 2. Bab 3 section 2 dan seterusnya ya sampai dengan lampiran-lampiran sama ya kelompoknya menjadi section 2. Nah, setelah menjadi kelompok section 1 dan section 2, nah baru kita akan menerapkan untuk nomor halamannya ya. Nah, untuk nomor halaman kita mengarah ke section 1 dulu. Jadi kita posisikan kursor kita itu di section 1. Nanti bisa di halaman depan, halaman judul, atau di halaman pengesahan, atau di daftar lampiran. Yang penting posisinya adalah di section 1. Nah, setelah posisi di section 1, kita pilih insert. Ya, terus di sini kita pilih page number di bagian header footer. Terus kita pilih format terlebih dahulu ya, yaitu format page number. Terus nanti di sini kita pilih untuk number formatnya yaitu menggunakan I-1, I-2, I-3. Nah, setelah itu nanti di bagian start-nya ini kita tulisan angka 1i ya. Nah, seperti ini. Bisa nanti ditulis secara manual atau dinaikkan ke atas 1 ya. Setelah itu di OK. Nah, itu baru formatnya ya, jadi nanti di sini belum muncul. Terus kembali lagi ke page number ya. Nah, sekarang kita posisikan untuk ininya ya, untuk letaknya. Di sini kita contohkan menggunakan bottom of page ya. Setelah itu kita pilih play number 2, posisinya nanti di bawah tengah ya. Kita klik ini. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, kita klik di bagian lembar kerjaan dulu. Nah, di sini ya, untuk halaman 1. Terus ini untuk halaman pengesahan 2 Romawi, kata pengantar 3 Romawi, daftar isi 4 Romawi, daftar tabel. Terus yang terakhir daftar lampiran menggunakan 7 Romawi. Nah, sedangkan di bab 1 yaitu dengan menggunakan angka Latin ya. Di sini dimulai dengan 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Nah, akan tetapi di sini untuk bab 1 seharusnya ini kembali lagi ke 1. Jadi jangan meneruskan angka Latin yang di atasnya. Maaf, angka Romawi yang di atasnya. Ya, jadi ini harus kembali ke 1. Bagaimana caranya untuk merubah 8 menjadi angka 1? Caranya kita posisikan ini di bab 1 ya. Setelah itu kita masuk ke insert. Kita pilih play number 2, masuk ke format page number 2. Nah, di sini di bagian start-nya dituliskan angka 1. Atau dengan tanda panah ke atas otomatis juga akan menuliskan angka 1. Setelah itu di OK. Oke, ini ya. Jadi angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ya. Itu Bapak Ibu untuk materi bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda di dalam dokumen atau laporan ya, yaitu dengan pengelompokan angka Romawi dan angka Latin. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi yang kedua ini. Oke, jika ada pertanyaan saya persilakan. Dan saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.